Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum. Sini saya mau presentasikan topik saya atau judul saya Humnas Recruiter dan Payor Recruiter Manajemen Talenta. Perkenalkan, nama saya Anto Degi, kelas A2 NPM 20621. Pertama, bab 1 latar belakang. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, organisasi dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten. SDM bukan lagi sekedar faktor produksi, melainkan aset strategis yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Pengelola SDM yang efektif mencakup berbagai aspek, di antaranya payroll, pengajian, rekrutmen, dan manajemen talenta. Payroll yang akurat dan tepat waktu merupakan fondasi penting dalam menjaga kepuasan dan motivasi karyawan. Proses rekrutmen yang efisien dalam efektif membantu organisasi mendapatkan talenta terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, manajemen talenta yang strategis memastikan bahwa organisasi memiliki SDM yang siap menghadapi tantangan di masa depan melalui pengembangan potensi, retensi talenta, dan perencanaan suksesi. Namun, pengelola SDM yang efektif bukanlah tugas yang mudah. Banyak organisasi menghadapi tantangan dalam mengelola payroll yang kompleks, menarik dan memiliki kandidat dan tepat, serta mengembangkan dan mempertahankan talenta terbaik. Ketidakakuratan dalam payroll, proses rekrutmen yang lambat dan mahal, serta kurangnya program pengembangan talenta yang terarah dapat berdampak negatif pada kinerja organisasi. Berikut rumusan masalah. Rumusan masalah adalah ada 2 poin. Yang pertama 1. Bagaimana efektivitas sistem payroll yang diterapkan saat ini dalam memastikan akurasi, ketetapan waktu, dan kepatuhan dan terhadap regulasi yang berlaku. Poin yang kedua, beberapa efektifkah strategi rekrutmen yang digunakan saat ini dalam menarik kandidat berkualitas dan mengisi posisi yang dibutuhkan secara efisien. Berikut bab 2. Metode pengumpulan data itu ada 2 poin. Yang pertama,
Satu, studio dokumentasi, deskripsi, mengumpulkan data, menganalisis dokumen-dokumen internal perusahaan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam itu ada 8 poin. Yang pertama, kebijakan yang prosedur payor. Yang kedua, laporan payor. Yang ketiga, deskripsi pekerjaan subdeskription. Yang keempat, catatan kinerja karyawan. Yang kelima, data demografis karyawan. Yang keenam, anggaran pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, materi pelatihan. Yang ketujuh, laporan rekrutmen. Yang kedelapan, profil kandidat. Yang kesembilan, data base karyawan. Yang kedua adalah wawancara deskripsi, melakukan wawancara dengan individu-individu. Kunci dalam organisasi untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai topik penelitian. Manajemen SDM, staf payroll, staf rekrutmen, karyawan perwakilan dari berbagai tingkat dan departemen manajer ini. Masih lanjut bab 2. Teknik analisis data adalah ada 2 poin. Yang pertama, analisis deskripsi, meringkas dan mengembarkan data kuantitatif menggunakan statistik. Deskriptif itu adalah ada 6 poin. Yang pertama, menghitung rata-rata gajian karyawan. Yang kedua, menghitung tingkat turnover karyawan. Yang ketiga, menghitung biaya rekrutmen per hire. Yang keempat, menghitung jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan. Yang kelima, membuat grafik distribusi usia karyawan. Yang keenam, menghitung persentase karyawan yang mencapai target kinerja. Yang kedua adalah analisis konten untuk data kualitatif. Deskripsi, menganalisis data tekstual atau naratif dari wawancara, survei terbuka atau dokumen untuk mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola yang relevan. Dalam 2 poin adalah ada 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi tema-tema utama dalam wawancara dengan karyawan mengenai kepuasan kerja. Yang kedua, menganalisis konten-konten dalam survei terbuka mengenai profil rekrutmen. Yang ketiga, mengidentifikasi pola-pola dalam deskripsi pekerjaan. Prosedur pelaksanaan kegiatan itu ada dalam 1 poin ada A sampai F. Yang pertama adalah prosedur pelaksanaan kegiatan payor. A. Pengumpulan data. Pengumpulan data kehadiran karyawan, absensi,
Ada 5 poin: pengumpulan data, kehadiran karyawan absensi, cuti, sakit. Dari sistem atau catatan kehadiran. Yang ketiga, kumpulan data perubahan gajian. Yang keempat, tunjangan atau potongan dari departemen terkait. Yang kelima, pasti semua data akurat dan lengkap sebelum diproses lebih lanjut. Berikut bagian B, berhitung gaji. Bagian B, berhitung gaji adalah ada 6 poin. Yang pertama, hitung gajian pokok, tunjangan, lembur, dan komponen gaji. Yang kedua, lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan dan pertaruhan yang berlaku. Yang ketiga, hitung potongan pajak PPh 21 auran BPJS. Yang keempat, dan potong lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, gunakan software payroll untuk mengotomatiskan. Yang keenam, berhitung dengan mengurangi risiko kesalahan. Yang berikut C. Dalam C adalah ada 5 poin lagi, versi dan persetujuan. Yang pertama, lakukan verifikasi terhadap hasil perhitung gaji. Yang kedua, untuk memastikan akurat dan kesesuaian dengan data yang ada. Yang ketiga, minta persetujuan dari pihak yang ada. Yang keempat, berwenang misalnya manajemen SDM. Yang kelima, atau kepala bagian keuangan sebelum pembayaran dilakukan. Bagian D. Bagian D adalah ada 5 poin lagi. Pembayaran gajian. Yang pertama adalah lakukan pembayaran gajian kepada. Yang kedua, karyawan melalui transfer bank atau. Yang ketiga, metode pembayaran lain yang disetujui. Yang keempat, berikan slip gaji kepada karyawan yang berisi rincian gaji, potongan, dan informasi lainnya. Bagian E adalah ada 5 poin lagi. Pelaporkan dan pembayaran pajak adalah yang pertama, buat laporan pajak PHP 21 sesuai dengan. Yang kedua, periode yang ditentukan. Yang ketiga, bayarkan pajak ke kas negara sesuai dengan. Yang keempat, ketentuan yang berlaku. Yang keenam, melaporkan SPT masa PPh 21 ke kantor pajak. Berikut lagi. Bagian F, perencanaan dan arsip. Arsip adalah ada 5 poin lagi. Catatan semua transaksi payroll ke dalam. Yang kedua, sistem akuntansi perusahaan. Yang ketiga, arsipkan semua dokumen terkait. Yang keempat, slip gajian, laporan pajak, bukti pembayaran. Yang kelima, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bab 3, kesimpulan. Prosedur pelaksanaan kegiatan dalam Human Rekrut SDM yang meliputi payroll, rekrutmen, dan manajemen talenta adalah serangkaian langkah sistematis yang terstruktur yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya manusia. Setiap prosedur memiliki tujuan
spesifik dan melibatkan berbagai terhadap yang saling terkait. Itu adalah ada 3 poin. Yang pertama, prosedur yang efektif memastikan pembayaran gajian yang akurat, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ini mencakup pengumpulan data kehadiran, perhitungan gaji, verifikasi, pembayaran melaporan pajak, serta pencatatan dan pengarisipan yang rapi. Yang kedua, rekrutmen yang baik membantu organisasi menarik, memiliki dan mempekerjaan kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini melibatkan perencana rekrutmen, pemasangan iklan lowongan penerima lamaran, seleksi kandidat, dan penawaran kerja, dan orientasi karyawan baru. Yang ketiga, manajemen talenta prosedur. Manajemen talenta yang efektif memastikan bahwa organisasi memiliki SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Ini mencakup identifikasi talenta, mengembangkan talenta, evaluasi dan pemantauan, penetapan, dan promosi, serta perencanaan sukses. Baik, terima kasih. Presentasi saya seperti begitu. Mungkin ada yang kesalahan, mungkin salah topik, ada yang masukan, ada yang kekurangan, minta maaf, kami semua manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum.